Tiga, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis, saling wasiat, saling nasihat tentang kebaikan, saling wasiat, saling nasihat tentang kesabaran. Itu yang tidak masuk neraka. Jenengan mungkin pernah mendengar ada keterangan kayak gini, kabeh wong sampeyan akhirat dicemplungno nang gone neraka sik, diumbah dosane, dikobyok ning gone neraka, diumbah dosane nganti resik, diumbah dosane nganti entek. Engko nek wis dosane entek, dientas, dilebokke swarga. Nate pireng ngoten mboten? Niku mboten bener. Jare sapa? Lho ngeten. Kabeh menungso mlebu neraka? Mboten. Selama orang itu amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, enggak masuk neraka. Langsung swarga. Lah terus dosane piye? Apa gak dienteki dhisik nang neraka? Lah ngenteki dosa ora kudu nang neraka. Ngenteki dosa nang donya ya iso. Nyapa ngenteki dosa ngenteni nang neraka? Kesuwen lek. Mangkane sampeyan akhirat aku duwe rencana ngene. Mbah iki diomongi wong temen-temen kok. Anwar Zahid dipanggil, "Dalem. Ana nyang neraka dhisik ngentekno dosamu." Nyapa malaikat, "Dosaku wis entekno nang donya." Kurangan wong kafir apa piye, wong mukmin kok mlebu neraka. Malaikat ora genah ngono. Engkae lho wong kafir pirang-pirange lho cemplungke kono. Kene mukmin kok dilebokne neraka. Ya nek keturutan karepku ngono. Mengentekkan. Oh ya kaya lambemu kuwi. Ngentekke dosa ya ora kudu nang neraka. Ngentekke dosa nang donya ya iso. Dengan cara apa? Taubatan nasuha, taubat yang baik. Taubat sing temenanan, sepiro akeh dosamu, entek bro. Gak usah ngenteni neraka, kesuwen lek, kesuwen. Ngenteki dosa kok ngene neraka barang. Nang donya sepiro akeh dosamu asal taubatan nasuha, entek. Soale innallaha ghafurur. Allah itu maha ngapura, Allah itu maha kasih sayang. Wis to pokoke tobatmu temenanan, saake-ake dosamu, paribasan dosamu lho mo 5 katam. Wakeh dosamu nganti sundul terop. Langit yang keduren, udang-udangan terop kok. Pokok taubatan nasuha, wis disepura karo Gusti Allah. Karena rahmannya Allah, karena kasih sayangnya Allah di ngapura. Bagi Allah, akeh dosamu ku gak penting. Sing penting tobatmu sing diarep-arep Gusti Allah. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ikraman wa ta'ziman. Salam hormat, salam ta'zim. Kula aturaken dumateng sedaya para alim ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid lan para sesepuh, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang kula tresnani, kula hormati rahimakumullah. Alhamdulillah dalu menika kula sopangan sedaya dipun takdiraken sae dening Gusti Allah sesarengan kita saged bersilaturahim hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka nderek mangayu bagya menghormat dan menyambut peringatan peristiwa penting dalam sejarah Islam, Isra wal Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu peristiwa yang merupakan uji keimanan. Jangankan pada hari ini, jangankan di zaman seperti ini, pada zaman Rasulullah dulu, peristiwa perjalanan suci Isra wal Mi'raj itu pun dianggap kontroversial, sehingga umat pada zaman itu terpecah menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu CS dan kawan-kawan langsung percaya dan membenarkan. Kelompok kedua ragu antara iya dan tidak, antara percaya dan mendustakan. Sedang kelompok yang ketiga terang-terangan mendustakan dan banyak yang murtad. Karenanya mari kita ambil satu sisi dari peristiwa ini, hikmahnya adalah ujian keimanan bagi kita semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Iman manusia memang oleh Allah Subhanahu wa taala diuji kualitasnya, diuji kadarnya. Ini iman asli apa imitasi? Kadar keimanannya berapa persen? Sebagaimana emas, untuk mengetahui keasliannya, ini emas asli apa emas-emasan, itu harus diuji. Caranya digosok-gosok di batu hitam, kemudian dilelet-leletkan, dikasih air keras. Kalau warnanya tidak berubah, tetap mengkilat, tetap kuning, indah, cemerlang, ini berarti emas asli, emas 24 karat. Kalau setelah digosok-gosok, dilelet-lelet di batu hitam, dikasih air keras, agak pudar warnanya, berarti tinggal 22 karat. Kalau semakin pudar lagi, bahasa Inggrisnya the puyeh, itu mungkin emas 22 karat. Kalau warnanya semakin puyeh, 18 karat. Kalau lamat-lamat alias remeng-remeng, ya mungkin emas 12 karat. Kalau setelah digosok, dilelet-lelet, dikasih air keras kok hilang sama sekali, itu berarti emas sekarat. Demikian pula iman kita diuji keasliannya. Iman kita itu asli apa imitasi? Iman kita itu kadarnya ada berapa karat? Mohon maaf, andaikan saat ini ku yo saiki iman kita diuji, kira-kira iman kita itu termasuk yang
24 karat, atau yang 22 karat, atau yang 18 karat, atau yang 12 karat, atau yang sekarat? Untuk mengetahui imanmu 24 karat atau sekarat, Allah memberikan beberapa macam ujian. Karena manusia itu makhluk yang paling disayang Allah, makhluk yang paling dikasihi Allah, makhluk yang paling dibangga-banggakan Allah, diunggul-unggulkan dibanding makhluk-makhluk yang lain. Itu yang paling dibanggakan Allah itu manusia. Saking sayangnya Allah kepada manusia, sehingga manusia itu diberi berbagai macam cobaan dan ujian untuk mengetahui kualitasnya. Contohnya ini, ana guru duwe murid, ya nek gak duwe murid jenenge dudu guru. Pinter main badminton, pinter main bulu tangkis. Lah murid ini disayang sama gurunya karena pandai main bulu tangkis, pandai badminton. Saking sayangnya guru sama murid ini, murid yang pinter bulu tangkis ini nggak dijarke, tapi diuji kualitasnya, ditanding-tanding no, didu sak sekolahan, neng menang juara saweneng gurune. Didu maneh tingkat kecamatan, juara maneh, semakin sayang gurune. Gwelekno lawan tanding meneh sak kabupaten, lah kok juara meneh, tambah sayang gurune. Apa berhenti sampai di situ? Enggak, golekno lawan tanding maneh sak provinsi, lah kok juara neh, tambah sayang gurune. Juara provinsi enggak berhenti ujiane, didu sak negara. Tingkat nasional, lah kok juara maneh, tambah sayang gurune. Maka kita manusia ini oleh Allah yo selalu ditanding-tanding no, dikai setan. Gusti Allah gawe setan itu alat asah otak untuk menguji kualitas keimanan kita. Halo, saya mangkane menungso niku akeh sing keliru. Kadang-kadang ana sing ngomong ngene, lah iya jarene Gusti Allah sayang ambek menungso. Lah kok dikei musuh barang. Kadang gawe setan barang nggarakno menungso elek. Prasaku tambah ruwet tok aturane Gusti Allah. Pancene sayang temenanan mbok ora usah gawe setan kok menungso lak dadi apik kabeh. Saman Gusti Allah gawe setan iki setuju to ora sampean? Mestine kudu tambah seneng sampean. Gusti Allah gawe setan iku sampean kudu matur suwun. Setan niku alat untuk menguji kehebatannya sampean. Orang itu semakin hebat, setannya juga semakin hebat. Jadi wong sing alim-alim sing ahli ibadah iku setannya kelas jenderal. Lek wong biasa, setannya yo biasa. Nek kiai, setane yo setan kiai, kiai ini setan. Lah nek wong ceketer, setane yo ceketer. Lah nek wong kroco, setane yo kroco. Lah nek ngene-ngene iki ora usah digodha setan wong balane soalnya. Jadi sesama setan nggak boleh saling menggoda. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang-kadang manusia diuji sama Allah, dikei musuh rupa menungso, diuji nganggo kanca sing elek, diuji nganggo tangga sing elek. Mulane nek diuji nganggo tangga elek, ngoten niku sampean aja musuhi tangga, tapi sampean mlayu nang nggone Gusti Allah. Aja musuhi tangga sing elek mau, tapi mlayu nang nggone Gusti. Dawuhe Imam Ghazali ngene, nek diuji karo musuh, diuji karo duwe tangga elek, ngono ku aja kaya asu. Gak ngerti asu ya kirek iku lho. Asu iku ya asu. Coba asu iku nek diantem nganggo krikil,
ngono ku nggodak krikile. Jajal nek ora percaya ana asu nang antemen krikil engko lak nggodak krikile. Asu goblok. Nek asu pinter gak ngono, diantem krikil, orang godak anteme, orang godak krikile, tapi godak sing antem. Godake mergo sayang, godake mergo cinta. Dadi sampean lek diantem Gusti Allah duwe tangga elek, aja mlayu nang gone tangga musuhi tangga, tapi godak sing antem, yaiku Gusti. Dadi sampean lek diantem karo Gusti Allah dikeki tangga sing elek, wis sampean dietrek-etrek ndak karo-karuan, dirasani difitnah ndak karo-karuan. Aja nggodak tangga sing elek mau, aja musuhi tangga sing elek mau, tapi mlayu nang Gusti Allah. Kadang-kadang mboten kok duwe tangga elek ngono ku malah dimusuhi, mara nang kiai. Yi. Ora ana donga sing nek diwaca weteng iso mbledhos ngono ya. Ngono kadang-kadang kiyaine ya setel kok. Nah, ujian Allah untuk manusia itu macam-macam. Di antaranya tertuang dalam satu ayat, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. Dan sungguh kami Allah akan benar-benar menguji kalian, memberikan cobaan pada kalian dengan sesuatu yang bernama satu al-khauf, rasa takut, yang kedua walju, kelaparan, yang ketiga wa naqsim minal amwal, kekurangan harta atau kemiskinan, wal anfusi, kekurangan jiwa atau kematian, was samarat, kekurangan buah-buahan atau paceklik alias krisis. Wabasyiris sabirin, dalam menghadapi berbagai macam cobaan tadi berikan kabar gembira Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibatun, yaitu orang-orang yang ketika tertimpa musibah qalu, mereka mengatakan dengan penuh keyakinan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dari Allah, kami milik Allah, dan kami akan kembali kepada Allah. Segala sesuatunya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ujian Allah untuk manusia itu macam-macam. Di antaranya yang pertama al-khauf, ketakutan. Setiap manusia pasti punya rasa takut. Ini tadi jenengan dari rumah sampai ke sini tuh di tengah perjalanan udah penuh ketakutan. Berangkat dari rumah udah mulai ada rasa takut, jangan-jangan nanti nggak kebagian tempat. Di tengah perjalanan takut, jangan-jangan nanti ada aral, jangan-jangan nanti kecelakaan. Sampai ke lokasi pun takut, jangan-jangan nanti hujan. Wis uman gon lungguh di lokasi, takut, jangan-jangan nggak bisa duduk dekat dengan panggung. Sudah bisa dekat dengan panggung, takut, jangan-jangan nggak bisa melihat sang idola. Loh iya, orang hidup itu pasti ada rasa takut. Mohon maaf, yang dagang takut rugi, yang mau daftar jadi pegawai negeri takut nggak keterima, begitu udah keterima takut nanti ditempatkan tugas di luar. Yang udah ditugaskan enak-enak juga takut nanti belum apa-apa kena PHK. Yang nggak kena PHK takut gajinya nggak naik-naik. Manusia itu selalu penuh ketakutan. Yang masih perjaka, yang masih perawan takut nikah. Jare sing perawan gege engko nang bojoku kereng, bojoku ngamukan, bojoku morowan tangan, gege bojoku nang beler gak gelem kerja, gege bojoku nang tukang bengak kaya ngene-ngene iki.
nggak iso bimbing aku, jangan-jangan nanti suamiku nggak bisa jadi imamku dunia akhirat. Yang perjaka juga begitu, takut mau nikah, jangan-jangan nanti istriku cerewet, jangan-jangan nanti istriku judes, jutek, jangan-jangan nanti istriku terlalu banyak tuntutan, padahal sementara ini pekerjaanku cuman begini, gajiku cuman sekian, apakah aku nanti bisa membahagiakannya? Takut. Begitu sudah nikah, takut nggak punya anak, begitu sudah punya anak, takut nggak bisa menyekolahkan. Ada loh yang kayak gitu, punya anak baru umur 3 sasi. Makanya aja gugupi to bro. Duwe anak sik umur 3 wulan iki lho, tepak dolen nang tanggoe. Lah tanggoe iku cerita, "Dek, anakku ku lho mlebu kuliah kedokteran, ku mbayare tok ku 200 juta." "Masa, Mbak?" "Iya." Krungu tanggane cerita ngono iku mulih nangis. Ketemu wong ditakoni, "Kene apa, Dek, kok nangis? Apa anakmu lara apa piye?" "Gak, Mbak, anakku ya gak lara. Kae mau lo cerita, jarene anake kuliah kok mbayare 200 juta. Kok larang ngemen, larang ngeram. Kayak aku ki iso nguliahno anakku apa ora?" "No, anake sik umur 3 wulan kok mikir kuliah." "Anak saya 3 wulan ki anakmu ya susanono dhisik. Dimiki sing wareg, nyapa mikir barang sing wadok. Wong anak saya umur 3 sasi kok mikir biaya kuliah." Manusia itu selalu penuh dengan ketakutan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang naik kendaraan takut kecelakaan. Kayak saya gini juga takut. Takut mbah apa ngono. Takut ora digawani berkat. Macem-macem. Mohon maaf, yang sehat takut sakit, yang sakit takut orang nyaut tok. Yang sehat takut sakit, yang sakit takut jere iki takut sehat jere. Oh, ono ditutu-tutuno wong. Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma ngomong-ngomong soal rasa takut, Bapak Ibu, kadang-kadang rasa takut itu penting agar kita mempunyai semangat dan daya hidup yang lebih tinggi. Kadang-kadang rasa takut itu juga penting. Jadi saya pikir kadang-kadang dalam hidup ini perlu sedikit ketakutan. Makanya duwe utang bareng ya penting. Penting kan, kita takut diuber-uber tuh, akhirnya semangat untuk kerja. Bapak, bojo cerewet bareng ya napi Lho iya, kan takut diomeli, takut kena edak-edak. Akhirnya ojo sampai aku kena edak. Mau muter terus kerja. Ibu-ibu juga gitu. Duwe bojo kereng, punya suami kereng itu juga ada pentingnya. Agar ibu semakin bagus kualitas pelayanannya kepada suami. Betul-betul bisa menjadi istri solihah idaman suami. Ngono. Jadi ternyata jamaah sekalian, dalam hidup ini rasa takut itu ya ono positifnya, rasa takut itu ya ono apike. Cuma ya aja nemen-nemen. Dia bojo cerewet ya gak apa-apa, tapi aja nemen-nemen cerewete. Ya Di satu sisi di hadapan Allah ada pembuktian bahwa kita tetap bisa istiqomah. Diuji pakai apapun kita tetap istiqomah. Sekalipun diuji dengan kecemasan, diuji dengan ketakutan yang luar biasa, kita tetap bisa istiqomah dalam beribadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu. Yang kedua, walju' dan kelaparan. Wes gak ono kelaparan, wes ada BLT dulu, bantuan langsung telas, bantuan langsung tukaran. Sekarang diganti namanya Pak Lurah nggih, KKS, Kartu Keluarga Sengsara. Nah, kelaparan itu bagian dari ujian. Bagaimana ketika manusia diuji dengan kelaparan, masih kuatkah imannya? Kadar keimannya menurun apa enggak? Kadar keimanannya berkurang apa enggak? Terus wa naqsim minal amwal, diuji dengan kekurangan harta alias kemiskinan, itu juga bagian dari ujian. Miskin itu selalu ada dan orang miskin itu wajib ada. Yang namanya miskin itu sampai kapanpun tetap ada, sampai kiamat kurang sedino.
Wong melarat yo tetep ono, mulai zaman Nabi Adam sampai Adam Malik, sampai Adam Jordan, sampai Adam Air, sampai Lek Kasdam. Namanya orang miskin itu pasti selalu ada. Dalam hidup ini ya ada kaya, ada. Ya kalau nggak ada miskin ya nggak ada kaya. Lah kalau semua orang kaya, terus yang bersih sampah sopo, yang tukang ogrok-ogrok itu sopo, yang jadi buruh, yang jadi karyawan sopo, mosok kabeh dadi bos. Makanya yang kaya disuruh zakat, disuruh infak, disuruh sedekah, itu karena ada yang miskin. Karena sama-sama ujian, maka yang miskin jangan bersedih, jangan menyesali diri. Teror-teroret sama ngono. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Telat. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Lah ngono ya. Wes. Antara kaya dengan miskin memang ujiannya lebih berat yang miskin. Kadal faqru ayyakuna kufran, hampir-hampir kemiskinan itu menjadikan kekufuran. Wal anfusi, kekurangan jiwa alias kematian. Mati juga bagian dari ujian. Matinya keluarga, matinya orang tua, matinya anak, matinya saudara, matinya kerabat, itu bagian dari ujian. Karena mati itu wajib. Al mautu babun fakullun nasi dakhiluh. Kematian itu ibarat pintu yang setiap manusia pasti akan memasukinya. Ra usah wedi, wong mati iku gampang. Ra usah latihan, ra usah penataran, mesti iso. Wassamarat, dan kekurangan buah-buahan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah krisis, seperti yang mohon maaf akhir-akhir ini melanda bangsa Indonesia tercinta. Perekonomian kita lagi terpuruk. Nilai tukar rupiah terhadap dolar tembus 13.000 lebih. Memang negara kita itu ya prihatin, belum bisa lepas dan bebas dari KKN. Tadi sempat saya singgung juga, pemimpin negeri ini semuanya KKN. Wes entuk presiden pitu ya KKN kabeh. Presiden pertama Bung Karno, ganteng, gagah, keren, trendy, gentle, bagus sehingga dikagumi, perempuan dicintai banyak wanita, terpaksa beliau KKN, kanan kiri nona. Banyak penggemarnya. Yang kedua Pak Harto, perekonomian jadi kendaraan utama sehingga beliau KKN, kanan kiri nilep. Setelah itu Pak Habibie memimpin negeri ini dalam kondisi negeri yang belum stabil, beliau juga KKN, kanan kiri nabrak. Bingung. Setelah itu almarhum Allahu yarham Gus Dur, dengan keterbatasan penglihatan beliau, mata zahirnya nggak bisa melihat tapi mata batinnya sangat tajam sekali. Karena keterbatasan penglihatan maka Gus Dur pun KKN, kanan kiri nuntun. Makanya aku dulu waktu Gus Dur jadi presiden, banyak orang yang demo, Gus Dur harus mundur, Gus Dur harus mundur. Aku marah besar, ngomong sakarepe, jangankan mundur, wong maju lho dituntun. Dikongkon mundur ya apa? Setelah itu Bu Mega memimpin negeri ini, ya perekonomian belum stabil, banyak aset negara yang terjual, beliau KKN, kanan kiri nego. Bareng ngoten Pak SBY katanya penuh keraguan dalam kesantunan, beliau KKN, kanan kiri nuntut, kanan kiri nanya. Saat niki Pak Jokowi yo KKN, kanan kiri naik. Oh, popo muda kabeh regane mbuh. Nah, ora usah tepuk tangan. Nah, diuji kayak gini, macam-macam ujian ini. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi yang diberi kabar gembira itu orang-orang yang sabar. Siapa? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketika tertimpa musibah mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuk ujian, apapun bentuk musibah yang menguji keimanan kita, harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita harus menerima ketetapan Allah.
Jamaah sekalian rahimakumullah, manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, lahirnya kapan, berapa rizkinya, siapa jodohnya. Sama nih ngerungokno tagak lagi. Siapa orang tuanya, kapan iya matinya, itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Suratan takdir itu sudah ada, sehingga kita harus menerima ketetapan Allah ini. Orang sukses itu bukan orang yang berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Kok begitu? Ya, karena sesuatu yang berhasil didapat dari keinginan itu belum tentu menjadi kebaikan dalam kehidupannya. Understand? Sehingga Allah mengajari kita, kalau berdoa, memohon kepada Allah, itu tidak disuruh meminta apa yang kita inginkan, tapi disuruh meminta kebaikan dunia akhirat. Lek ndonga nyang Gusti Allah, iku ora kok dikongkon njaluk apa sing dikepingini, tapi dikongkon njaluk kesaenan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, mugi panjenengan paringi kula ten ngene donya niki hasanah, kebagusan, kesaenan, kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, lan mugi panjenengan paringi ten akhirat kula nggih hasanah, kesaenan, yang hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Lah iku yang waqina adzabannar. Dadi dikengken nyuwun kesaenan, mboten dikengken nyuwun napa sing dipingini. Tidak memohon keinginan, tapi memohon kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang yang berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan itu belum tentu orang sukses. Karena kadang-kadang itu tidak jadi kebaikan. Ono wong kepingin dadi anggota DPR. Kampanye sana sini, blusukan sana sini, wong semper diparani, wong meteng dijaluki dukungan. Wong duwe gawe ya ditekani. Biayane entek miliaran. Berhasil dene jadi anggota DPR, tapi belum genap 1 tahun masuk penjara karena korupsi. Ini kan dia berhasil mendapatkan apa yang diharap, apa yang diinginkan, tapi tidak mendapatkan kebaikan. Understand? Mulane ojo meri karo wong sing berhasil mendapatkan sesuatu, tapi merio karo wong sing apik. Jangan iri dengan orang yang mendapatkan sesuatu, tapi irilah dengan orang yang baik. Ono wong nang sregep ngajine, rajin tahajute, sregep sedakoe, apik karo tangga-tanggae. Iri yo sampean, ya Allah, wong kae lho kok cek sregepe ngaji, wong kae sregep salat tahajud, wong kae sregep maca Quran. Iri, tapi lek ono wong entuk hadiah, ono wong entuk door prize, enggak usah iri. Belum tentu hadiah itu jadi kebaikan buat dia. Ono wong entuk door prize oleh sepeda motor wanyar gris, lagi ditumpaki sedina lo bres tubruk teleler. Berarti kan itu tidak jadi kebaikan. Paham napa mboten? Rungokno ki ngaji temen. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah berkata, kalau saya menginginkan sesuatu, maka saya berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ikhtiar, saya usahakan maksimal semampu saya. Ketika doa saya dikabulkan Allah, ketika usaha saya berhasil, maka saya berterima kasih kepada Allah. Saya alhamdulillah. Berarti keinginan saya di ACC sama Allah. Berarti keinginan saya disetujui sama Allah. Tapi ketika saya menginginkan sesuatu, saya berdoa kepada Allah, doa saya tidak dikabulkan, saya ikhtiar, saya usaha, dan usaha saya gagal, tidak berhasil, saya lebih berterima kasih lagi kepada Allah. Luweh matur suwun maneh, luweh alhamdulillah, wah temenanan. Padahal saya gagal. Kok alhamdulillah? Ya, karena yang akan terjadi bukan keinginan saya, akan terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin kehendak Allah pasti terbaik untuk saya. Kehendak Allah jauh lebih baik daripada kehendak saya. Paham? Kalau kehendak saya keturutan, belum tentu itu jadi kebaikan buat saya. Tapi kalau yang terjadi adalah kehendak Allah, pasti itu yang terbaik buat saya.
Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kalian benci itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu, senang sesuatu, padahal sesuatu yang kalian senangi itu jelek dan buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui baik dan buruk buat kamu, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Maka sing paling selamat derek Gusti Allah mawon nggih. Derek Gusti Allah mawon nggih. Ngalami napa mawon derek ketetapane Gusti, nampi keputusane Gusti Allah. Meskipun kadang-kadang nggak sesuai dengan harapan kita, nggak sesuai dengan keinginan kita. Saya punya pengalaman pribadi. Boleh cerita? Boleh. Saya itu dulu waktu masih di pesantren pernah jatuh cinta sama cewek. Jujur, cintaku ditolak. Ini ambil hikmahnya saja. Dia itu emang baik, ya cantik sih. Terus ya sholihah menurut saya waktu itu. Dia juga setia, juga jujur, diajak ngobrol juga enak, nyambung gitu loh. Dan ketika tak ajak omong itu dia kayaknya selalu kasih harapan ke aku. Aku lo tiwas GR, bareng tak tembung serius lah kok ditolak. Masya Allah, memang perempuan itu jinak-jinak merpati. Bener jinak-jinak merpati. Kaya nyeneng no, meneng nurut, manut, dicedhaki ya meneng. Bareng arep dicekel lah kok mabur. Iki ono sing model ngene iki ono. Aku ngerti, pokoknya wonge nganggo kudung. Subhanallah. Waktu itu saya hampir drop dari pesantren. Habis gagal cinta sih. Aku kadung suweneng cintaku luwih sekonyong-konyong. Yo ngono kae lah, aku juga pernah kasmaran, kelingan. Apa-apa yo eling. Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu, kekasihku. Ternyata cinta aku ditolak. Aku hampir drop dari pondok. Kadek mondok-mondokan, boleh. Tapi alhamdulillah saya diberi kekuatan oleh Allah. Saya lulus dari pesantrennya, kemudian nikah. Tapi nikahnya duluan dia. Tahu? Sekarang aku di sini, dia di sana. Dia udah nikah, saya juga nikah. Lama nggak ketemu. Kira-kira ada 5 atau 6 tahunan itu terus ketemu. Begitu ketemu itu saya kaget. Ya Allah, iso malah belek. Aku sampai gak percaya, mosok iyo, iso malah jeber kabeh. Padahal biyen aku tergila-gila. Saiki iso malah koyo ngene lho, bojone iki kuru. Aku lho ndak wani nanya. Ternyata aku dapat informasi gini, ya Allah. Itu yang dulu saya anggap baik, saya anggap sholihah, saya anggap luar biasa. Ternyata jahat, ngalang-alai mak lampir. Nah, sing lanang kurui perkara sakit-sakiten digetaki mbentin. Aku terus mikir, untung kasih itu dadi bojoku. Lah umpama dadi bojoku ra iso mati tua aku. Ternyata yang saya inginkan itu belum tentu baik. Dan sekarang saya dengan istri saya ya bahagia. Maka kita harus menerima ketetapan Allah, meskipun kadang-kadang nggak sesuai dengan keinginan kita, karena kita itu nggak tahu mana yang terbaik buat kita. Kita anggap ini nggak baik bagi kita, padahal sebenarnya baik. Yang kita anggap ini baik bagi kita, padahal sebenarnya nggak baik. Uang sing nggak paham akeh. Loh ini kan lagi booming akik sekarang. Bagi orang yang nggak paham akik, pokok ada batu kok kerlip-kerlip, celeram, mencorong, wes saweneng. Wah, iki wapi iki batu akik iki. Wapi soalnya mencorong, celeram, gebyar. Harganya cuma 100.000, 200.000. Saweneng dekne. Seneng. Dia dikasih jemerut Kolumbi yang asli,
sak jagung ini regane 750 juta. Itu malah gak doyan deh. Kayak apa watu ini? Watu kok burkeram? Batu apa ini? Dia lebih seneng yang celeram-celeram padahal regane mek 100.000. Kenapa? Karena dia nggak tahu mana yang baik. Paham napa mboten maksud kula? Jadi dalam kehidupan ini ada gambaran satu keadaan yang kelihatannya semrawut, kelihatannya ruwet, padahal itu istimewa. Sebaliknya, ada yang kayaknya indah, menggiurkan, semua orang terkagum-kagum, padahal itu murah, bahkan murahan, ketengan. Maka kalau mengalami kejadian apa saja, kembalikan kepada Allah, menerima ketetapan Allah. Meskipun kita nggak menginginkan itu, dan kita harus yakin bahwa yang kita dapat itu yang terbaik buat kita. Walaupun pada saat itu kita nggak ngerti baiknya di mana. Ojo malah ngersulo, pemaneh marah-marah, sambat-sambat. Ya iya lah iya. Aku ya wis ndonga, ya wis ikhtiar, ya wis tak rewangi poso Senin Kamis barang, nyatane ya sik gagal. Makanya aku kadang-kadang lek mikirno Gusti Allah mumet dhewe kok. Karepe piye kok ora cetha. Nek Gusti Allah kok mbok kok nurut karepmu iki lho sing dadi pangeran sapa? Halo? Halo? Paham napa mboten? Ada seorang istri habis cekcok sama suaminya, entah masalah apa, pokoknya geweker cekcok, geweker. Akhirnya ketemu koncoy, wajahnya masih merah membara, lambene lho sik molor 8 cm sik. Raine sik ngelumpuk ngono sik. Habis cekcok sama suaminya, terus dia curhat karo tetanggane, ya Allah mbak aku kesel ngerasake bojoku, pegel utekku ngerasake bojoku katok. Wong lanang kok ndableke ram. Pegelen aku ngerasake bojoku. Ngapunten. Dene rumangsa pegelen ngrasakne bojone. Aku biyen duwe pacar kae kok umpama aku nikah karo kae paling uripku ya enak. Saiki duwe bojo iki jan nganyelno ati tok uripku ngono. Itu ndak boleh. Halo. Dikira kalau dia nikah sama pacarnya yang dulu mencintainya itu mesti bahagia. Ya tambah hajur-hajuran kadang-kadang. Woi. Loh itu kejadiannya ada kok. Ada artis, ya koncoku yoan. Ya ora percaya ya wis. Kan sama artisnya. Jarene lurahmu mau lho. Lho wong aku kok dibandingno karo Syahrini lho. Ora masuk akal blas. Ini bintang film, artis, bintang film, aktris juga. Dia jadi anggota DPR. Nikah udah 10 tahun. Selama nikah itu dia nggak merasa bahagia. Kurang begitu cinta sama suaminya. Dia selalu terbayang-bayang dengan mantan pacarnya waktu di SMA dulu. Jadi selama 10 tahun rumah tangga ini loh. Andaikan aku nikah sama dia dulu mantan pacarku waktu di SMA. Andaikan 10 tahun niku. Akhirnya rumah tangganya berantakan, cerai sama suaminya. Subhanallah ya kuasane Allah. Tuh mantan pacarnya waktu SMA, yo jadi dudo, pegatan ambek bojone. Akhirnya terus nikahan. Ternyata hanya mampu bertahan 2 minggu pegatan. Bayangke toh. Selama 10 tahun lek andaikan umpamane jikalau misalnya ternyata hanya bertahan 2 minggu. Lek andaikan 10 tahun bertahan mek 2 minggu. Begitu ditanya, loh kenapa rumah tangganya kok hanya seumur jagung cuman 2 minggu? Jawabannya apa? Dia nggak kayak dulu lagi kok. Dia udah beda banget, nggak kayak dulu waktu masih di SMA. Paham napa mboten maksudnya? Makanya kita itu ndak boleh ngomong andaikan umpama dalam bahasa nenggonku lek ngarani jatoo. Jatoo nggih? Mriki nggih wonten jatoo. Nah, mulane gak oleh ngomong jatoo gak oleh. La tajatok. Fa innal jatoo minasyaiton. Tak baleni. Dalile la tajatok. Fa innal jatoo minasyaiton. Jangan ngomong jatoo. Karena sesungguhnya al jatoo itu datangnya dari setan, idenya dari setan. Gak oleh ngomong jatuo ini ndak oleh. Ana wong ya waktu niki loro nemen wis rungokno.
dia muntah darah, sor, bawa ke rumah sakit, diperiksa sama dokter, terus dokternya bilang ini harus segera masuk ruang ICU. Akhirnya perawatnya telepon yang bagian ICU, ternyata ICU-nya udah penuh. Laporan, Pak Dokter, ICU-nya udah penuh Pak Dokter. Oh, cari rumah sakit lain yang ICU-nya kosong, segera, karena ini udah darurat. Akhirnya ini perawat telepon rumah sakit satunya, penuh juga ICU-nya. Telepon lagi rumah sakit yang satunya, penuh juga ICU-nya. Sampai rumah sakit sak kabupaten ini ICU-nya penuh kabeh. Ke kabupaten sebelah ICU-nya penuh semua. Akhirnya telepon, dapatnya di RSUD Dr. Sutomo Surabaya itu yang ada ICU-nya. Segera diperintah sama dokternya, segera kirim ke RSUD Dr. Sutomo karena ini segera harus masuk ruang ICU. Kau kirim, coba tiu. Oh, banter, siapa ngomong persis mau? Mbak anggap lambeku ambulan ngono. Yo namanya orang menirokke kan yo, ya harus dipersis-persiske ngono iku to. Lah mosok nirokke ambulan kok ngek. Ambulan nopo iku? Yo sampai RSUD Dr. Sutomo masuk ruang ICU. Setelah setengah jam alhamdulillah mati. Begitu dibawa pulang, ini banyak orang yang layat, banyak orang takziah, itu omongannya meh podo. Orang-orang yang gerombol-gerombol, rasan-rasan gerombol-gerombol, ngomong-ngomong yang takziah itu omongannya meh podo. Umpomo ora telat mlebu ICU, paling-paling ya sek selamat. Jatuh kok nang cepet isok masuk ruang ICU, mungkin yo iso ketulungan nyawane. Tolong dijawab, omongan ini bener apa salah? Ya, alhamdulillah muda cerdas iki kita ya. Bar dilokno arep ana sikil munggah langsung cerdas. Jelas salah. Wong ayate Quran wis jelas. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal kematian telah tiba, tidak bisa ditunda sedetik pun gak kena diundur. Allah, laron kok mlebu menjero iki. Ya, laron cewek iki jelas iki. Wis jarno tak pletos kok. Salahe mlebu menjero. Ya sing digrayangi kene. Aku nganggete gak keri po. Larane bento yang ngono iku. Kok ora gelem nang gone mbak-mbak. Demikian pula tidak bisa diajukan meskipun setengah detik, seperempat detik, 1/100 detik juga tidak bisa diajukan. Jadi wis ditulis di gone Lauhil Mahfuz wis ana tulisane, wong iki sok matine kangelan golek ICU. Wis ana catetane, kaya aku saiki ngaji terus dirubung coro-coro, bareng ngene iki. Nggone Lauhil Mahfuz wis ana catetane. Nah terus ana wong loro sing metungkruk nggone kursi. Lah iki ya wis ana catetane nggone Lauhil Mahfuz. Sing nyuting antek ndengar bareng iki. Lapo demek saiki. Nganti ngene ngene. Jadi sudah ditulis di sana nanti perjalanan hidupnya Anwar Zahid itu gini. So tanggal sekian ini ngaji di sini, nah, terus dikepung cewek ayu-ayu gini. Gak usah nyawang. Nggak level kalau kamu. Nah, ini wis ono catetane. Makanya tidak boleh bilang jadu'o. La tajaddo. Fa innal jadu'o minasyaiton. Sehingga saya ulang, kita ini harus menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada musibah keluarga yang meninggal, ya kita harus terima. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, nek ana wong mati aja lali alhamdulillah. Nanti ana wong mati, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala puji bagi Allah. Sesungguhnya kita itu milik Allah, kita itu dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah.
Biasanya kita kalau ada orang mati kan lali, alhamdulillah. Ana wong mati biasanya kamu innalillahi wa inna ilaihi rajiun tok. Alhamdulillah lali. Tapi lek sing mati wong elek ngono iku ya. Lek sing mati kok wong elek, korak, bajingan tengek. Ngono ku biasanya alhamdulillah. Penyakit Indonesia ya sitok kuwi. Saiki wis modar ketepaan. Loh, mesti ana sing protes. Mau mati kok alhamdulillah. Loh kita bilang alhamdulillah, kita ngucap alhamdulillah ora kok nyukurke. Kita ngomong alhamdulillah itu kan kita muji kepada Allah bahwa segala puji milik Allah. Kemudian disambung dengan tarjek. Kita mengakui, menyadari sepenuhnya bahwa segalanya dari Allah, segalanya milik Allah, dan segalanya akan kembali kepada Allah. Understand? Ya wes, maka ketetapan Allah harus kita terima. Ujian-ujian itu pasti ada. Untuk mengetahui kita diuji ini istiqomah ndak ibadah kita. Ketika kita diuji, diberi sakit. Ketika kita diuji, diberi paceklik, nggak punya duit, ada pengajian, tetap berangkat apa ndak? Semua ngaji berangkat. Atau kalau dengar pengajian mau berangkat, terus cangkeme takon dhisik sing ceramah sapa? Ini ujian. Maka subhanallah, kalau malam ini penjenengan hadir di majelis yang mulia ini yakin penjenengan termasuk orang-orang yang dirahmati Allah. Penjenengan termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Lo nek gak entuk hidayah orang ira tekan kene, wis mentelengi jodak akbar kowe. Omahku yo ana TV-ne. Yo gitu loh. Dan rahmat Allah, hidayah Allah itu nggak ada kaitannya dengan kebencian. Sorry, rahmat Allah itu kaitannya dengan hidayah, petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nek dikai hidayah karo Gusti Allah, diparingi rahmat karo Gusti Allah, model ngene iki harus istiqomah, harus kita pertahankan selalu. Kenapa? Karena yang namanya setan. Sorry aku ngomong setan karena nyawang mrene ya. Oh ya mrene ganti. Nyawang nanti ngene. Karena yang namanya setan itu terus dan terus dalam menggoda manusia. Enggak ono enteke. Setan udah bersumpah. Fabima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'ina illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Sumpah setan ini. Tuhan, karena engkau telah mengutuk aku, karena engkau telah menganggap aku tersesat, karena engkau telah menghukum aku Tuhan, maka aku bersumpah akan aku bikin yang namanya dosa dan maksiat itu indah dalam pandangan manusia, menggiurkan bagi manusia, sehingga mereka berbondong-bondong untuk melakukan dosa dan maksiat tersebut, sehingga mereka semuanya tersesat sebagaimana aku yang tersesat. Iku sumpah setan. Maka jangan heran jamaah sekalian, dulur-dulur, kalau yang namanya dosa dan maksiat itu pasti indah dan menggiurkan, karena memang dibikin indah sama setan. Jangan heran, nganakno duit niku enak, jeneng. Gak seneng ya apa ngutangi 5 juta, 5 wulan iso dadi 15 juta. Korupsi indah, menggiurkan. Emang dibikin gitu kayak setan. Namanya minum kopi, ini enak, tak coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menengo nak klebon laron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Minuman kopi ini enak. Jahe enak, dan semua yang ada di sini enak, teh enak, susu enak, minuman itu enak. Tapi yang dibikin indah dan menggiurkan sama setan adalah ciu. Saya kurang tahu kenapa dinamakan ciu, tapi kata orang-orang itu kalau dicukit tutupnya muni ciu. Makanya diarani ciu. Lah tempat dibuka tutupnya ciu. Saya pernah datang ke satu kota, di situ ada mall besar. Masuk mall pertama, begitu masuk mall itu toko besar pertama itu penjual ciu, berbagai macam merek dipajang di sana, masya Allah luar biasa, ratusan merek. Yang dodol wong wedok ayu, tapi melarat. Kau ngerti nek melarat? Ngerti wong rata-rata sing dinggoe katoke adike sing SD. Cawek-cekak. Lah cara sugih kan ya iso tuku sing landung to. Ndekne ra iso tuku sing landung sing dinggo cawek-cekak sak mene-mene.
Aku langsung balik cengkelak. Aku nek ketok ngono-ngono ku kan alergi. Mbok padano karo sampean. Oh seje. Itu ya, setan itu seperti itu. Tolong perhatikan. Melalaikan manusia dari waktu itu kerjaan setan. Kalau dalam Islam kan kita selalu diingatkan waktu, jangan sampai lupa waktu, jangan menyia-nyiakan waktu. Sehingga dalam Al-Quran banyak sumpah pakai waktu. Wal asri demi waktu asar, wal duha demi waktu duha, wal laili demi waktu malam, wal fajri demi waktu fajar, was subhi demi waktu subuh. Apa kok wal zuhri bareng iki? Ayate apa kuwi sing wal zuhri? Ora iso ora usah nyawut. Meneng jere ning ayat wadzuhri gak matuk blas. Halo bro. Nah, wes. Ini agar manusia selalu ingat waktu, karena waktu itu penting. Yang menyia-nyiakan waktu pasti dia akan tergorok oleh waktu itu. Mohon maaf. Sampai sekarang di Makkah sebelah Masjidil Haram itu dibangun hotel lantai 99. Kowe rong tau mrono tak critani ngandel lho. Di atas Grand Zamzam itu, di atasnya itu dibangun jam raksasa. Kau pedi lek tau lihat di internet yang ono lampune ijo-ijo gitu. Tahu roh ya? Alhamdulillah. Tibake ya roh tibake. Nah, itu dari jarak 30 km jam itu sudah terlihat. Itu salah satu filosofinya kan mengingatkan umat tentang pentingnya waktu. Tapi kalau setan itu manusia selalu dilupakan dengan waktu. Ben lali waktu, sibuk dengan dunia, asyik dengan dosa, lali waktu, tahu-tahu tua, tahu-tahu oek. Mana sering ngrungokno ngaji ku angger krungu oek maksudnya mata. Begitu dia sudah iya, baru dia bergetun, menyesal gitu. Rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Wis mati no lagi ngono. Rabbi doh Tuhan kami, wahai Tuhan, kembalikan saya hidup di dunia lagi. Saya akan memperbaiki kesalahan saya. Saya akan melakukan amal-amal kebaikan. Jare malaikat al-kasepu. Lho kowe ku biyen nyapa wae nalika saya urip nang donya. Nyapa wae kancamu berangkat pengajian, kowe kok malah wong tanggamu budal jamaah subuh, kowe malah kelon karo putu. Nyapa ae biyen saiki kok lagi njaluk dibalikke nang donya. Telat bro, telat. Subhanallah. Nah, setan ini selalu seperti itu. Siapa yang lolos dari godaan setan? Siapa yang kebal dari godaan setan? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu yang aman dari godaan setan, lolos dari tipu daya setan. Maka ayo latihan, ayo urip sing nyambut gawe sing ibadah sing ngaji ya sing berkeluarga berumah tangga nggih sing ikhlas itu orientasinya ibadah, ikhlas itu orientasinya ridha Allah. Misalnya takoni, Mas, sampean kok kawin karo mbak iku Mas? Ya, saya lihat dia itu solihah, dia jujur, dia baik, dia setia. Saya niat ibadah. Itu insya Allah ikhlas. Orientasinya ibadah, orientasinya ridha Allah. Ojo kok, Mas nyapa sampean kok kawin karo bocah kuwi? Bocah hitam manis kok. Ya tak rabi. Iki gak ikhlas iki. Biasanya gak kira awet. Karena orientasinya mergo dene hitam manis. Iya isih muda, hitam manis. Begitu sudah tua, hilang manisnya karek. Akhirnya wis dak direken istrinya. Takoni koncoe, Mas, bojo sampean kok gak patek sampean reken saiki. Manisnya wis entek kok. Tak reken. Kasihan istrinya, ngenes. Kata si istri, sungguh kejam suamiku. Habis manis, hitam dibuang.
nggak kira awet, nggak kira sakinah, karena orientasinya bukan ridha Allah. Karena dia kaya, mau nikah karena kaya. Iya, kalau masih kaya masih sayang, begitu kekayaannya hilang, hilang pula sayangnya, hilang pula cintanya. Ketika masih muda, pinter kerja, duitnya oke, lek belanjane oke, sayang banget, lek manggil mesra, papa. Karung gelendot neng banggaane papa, 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 papa terus. Begitu si papa udah nggak kerja, pensiun, nggak untuk gaji, nggak iso belanjani, terus dipamah, pamah. Rahmat Allah itu kaitannya dengan hidayah, kaitannya dengan petunjuk. Nah, ciri-cirine wong sing entuk rahmate Gusti Allah niku ayate ngeten. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم والمؤمنون والمؤمنات. Ora usah urus-urus urusane wong. Mbah Pak Lurah ingon-ingon sampean modele aneh-aneh. Orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, rungokke. Malah sibuk perkara kodhok kok celoro apa. Aku masih gak ketok elo ngerti. Wong aku roh mencolot plek ngono mau. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian yang satu itu menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ini ciri khasnya orang mukmin itu saling tolong bantu ngono. Kalbunyanil wahid yashuddu ba'duhum ba'da. Ora ngerti ya ben. Ini cirinya orang mukmin. Tolong menolong dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ya, memerintah kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Wa yuqimuna shalah, mendirikan shalah, wa yu'tuna zakah, memberikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami patuh, kami taat. Bukan sami'na wa asya'ina, kami mendengar tapi kami mengingkarinya. Wong ngaji ngene iki ya ana sing sami'na wa ata'na, ya ngrungokno ya dilakoni, tapi ana sing sami'na wa asya'ina, ketok yang ngrungokno tapi mari ya sing ngene-ngene iki. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah orang-orang yang dirahmati Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini orang-orang yang dapat rahmat Allah, yang selamat lah mlebu swarga iku ya mergo rahmate Gusti. Iki ayat nek diringkes surate pendek Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya setiap manusia itu berada dalam kerugian. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah sekalian, kerugian di sini yang dimaksud bukan kok dari kaya menjadi miskin, dari bati menjadi bangkrut, bukan. Tapi khusr di sini banyak ahli tafsir yang menafsiri berada dalam neraka jahanam. Lafi khusr itu artinya masuk neraka. Rungokno. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya setiap manusia itu masuk neraka. Apa semua? Enggak. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dua, wa amilus solihat, beramal soleh. Yang ketiga, wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis, saling wasiat, saling nasihat tentang kebaikan, saling wasiat, saling nasihat tentang kesabaran. Itu yang tidak masuk neraka. Jenengan mungkin pernah mendengar ada keterangan kayak gini,
Kabeh wong sampeyan akhirat dicemplungno nang gone neraka sik, diombah dosane, dikobyok ning gone neraka, diombah dosane nganti resik, diombah dosane nganti entek. Engko nek wis dosane entek, dientas, dilebokke swarga. Nate pireng ngoten mboten? Niku mboten bener. Jare sapa? Lho, ngeten. Kabeh menungso mlebu neraka? Mboten. Selama orang itu amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, gak masuk neraka. Langsung swarga. Lah terus dosane piye? Apa gak dienteki dhisik nang neraka? Lah ngenteki dosa ora kudu nang neraka. Ngenteki dosa nang donya ya iso. Nyapa ngenteki dosa ngenteni nang neraka? Kesuwen Lek. Mangkane sampeyan akhirat aku duwe rencana ngene. Mbah iki diomongi wong temen-temen kok. Anwar Zahid dipanggil, "Dalem. Ana nyang neraka dhisik ngentekno dosamu." Nyapa malaikat, "Dosaku wis tak entekno nang donya." Kurangan wong kafir apa piye wong mukmin kok mlebu neraka. Malaikat ora genah ya ngono. Engkae lho wong kafir pirang-pirange lho cemplungke kono. Kene mukmin kok dilebokne neraka. Ya nek keturutan karepku ngono. Mengentekkan. Oh ya kaya lambemu kuwi. Ngentekke dosa ya ora kudu nang neraka. Ngentekke dosa nang donya ya iso. Dengan cara apa? Taubatan nasuha, taubat yang baik. Taubat sing temenanan, sepiro akeh dosamu entek bro, gak usah ngenteni neraka. Kesuwen Lek, kesuwen ngenteki dosa kok ngene neraka barang. Nang donya sepiro akeh dosamu asal taubatan nasuha entek. Soale innallaha ghafurur, Allah itu maha ngapura, Allah itu maha kasih sayang. Wis to pokoke tobatmu temenanan, saakeh-akeh dosamu, paribasan dosamu lho molimo katam. Wakeh dosamu nganti sundul terop. Langit yang keduren udang-udangan terop kok. Pokok taubatan nasuha wis disepuro karo Gusti Allah. Karena rahmannya Allah, karena kasih sayangnya Allah di ngapura. Bagi Allah akeh dosamu ku gak penting. Sing penting tobatmu sing diarep-arep Gusti Allah. Paham? Paham? Piye carane ngenteki? Gusti Allah kok mbok takoni piye iki lho. Ya gampang banget to. Lah mergo sampean ora patek paham, ora patek cerdas. Tak kei gambaran, padha karo HP lho sing dicekeli mbak-mbake, dicekeli wong-wong iku. Apa ana tulisan sak pirang-pirang tulis berapa karakter kata ratusan ribu kata jutaan kata ditulis miliaran kata ditulis wakeh begitu didil entek tulisannya. Nggih napa mboten? Nggih sing tuwek-tuwek ya ora ngerti. Didil kuwi apa ta didil kuwi? Tulisannya delete ngono. Halo? Saakeh-akeh kata, saakeh-akeh tulisan, begitu didil nol entek. Saakeh-akeh dosamu karo Gusti Allah didil entek dosamu. Lah carane ngedil kuwi ya taubatan nasuha kuwi. Understand? Nah, mbelermu mareni. Mokongmu leren. Mu mandek. Sama sekalian, karena keterbatasan waktu, kowe aja haho kowe. Saya masih ada tugas, oleh karenanya yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah memahamkan kita kepada ayat-ayatnya, memudahkan kita untuk mengerjakan amal-amal soleh, memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita untuk senantiasa beramal dan beramal guna mendapatkan rahmat kasih sayangnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صلة مباركة تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih, mohon maaf segala salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.